Mereka tiba di ruangan besar tempat biasa keluarga menonton layaknya bioskop. Bisa memuat puluhan orang. Buktinya akan diputar di layar itu, bisik Atif. Fatimah menoleh pada adiknya. Entah kenapa perasaan Fatimah tiba-tiba tidak nyaman. Matanya kembali berkaca padahal layar besar itu belum menampilkan apapun. Fadlan dan Fadli juga tim Mama Haura yang mencari bukti-bukti ini, Mbak, ucap Atif lagi. Fatimah mengangguk lemah. Keluarganya semua bekerja keras membantunya. Aini kembali menggenggam tangan Fatimah, memberi kekuatan padanya. Si kembar jenius maju ke depan dan akan menjelaskan bukti yang mereka temukan. Bukti pertama didapatkan saat Mbak Imah masih kuliah. Yang Mbak Imah tahu Fanny adalah sahabatnya dan Anthony tidak ada hubungan apa-apa dengan Fanny selain pertemanan. Tapi rekaman CCTV ini membuktikan hal lain. Papar keduanya langsung memutar rekaman. Air mata Fatimah jatuh berderai menyaksikan bukti yang didapatkan. Anthony sering menjemput Fanny saat kuliah. Keduanya merahasiakan hubungan mereka. Tak pernah memberitahu Fatimah. Setiap hari libur mereka sering jalan-jalan bersama. Tony menjemput Fanny di rumahnya. Sementara Katak Hijau juga sering datang ke rumah Fanny. Tapi nggak seakrab dengan Anthony. Papar Fadli lagi. Tubuh Fatimah bergetar hebat saat menyaksikan keduanya saling rangkul keluar dari mobil, bahkan mereka tertawa lepas. Sementara di kampus Fatimah merasa Anthony sangat perhatian padanya. Dan ini adalah bukti rekaman CCTV luar hotel. Mereka sering ke sini. Kakek Jenderal juga sudah mendapatkan bukti mereka menginap di hotel ini. Papar Fadlan. Jenderal bekerja cepat setelah tahu dari si kembar jenius kalau Anthony dan Fanny sering menginap di sebuah hotel. Dengan koneksinya dia berhasil mendapatkan bukti-bukti beberapa tahun belakangan. Subhanallah. Suara Fatimah parau. Rasanya dia tak kuat lagi melihat layar lebar itu. Nyeri dan hatinya terasa dihantam luka berkali-kali. Sakit tak berdarah. Di rekaman selanjutnya, Fanny yang bertengkar hebat dengan Anthony. Setelah Anthony melamar Fatimah, mereka berdua bertengkar. Namun Anthony mencampakkan Fanny begitu saja setelah Fanny membantunya selama ini. Fanny cinta buta pada Tony. Sudah tahu Anthony mengejar Fatimah tapi dia tetap membantunya. Selalu memberikan hadiah pada Imah lewat Fanny waktu kuliah dulu. Mungkin si Tony ini menjanjikan sesuatu sampai Fanny mau saja membantunya, papar Jenderal. Fatimah menangis sesenggukan. Tubuhnya lunglai, benar-benar tak menyangka akan semua bukti yang ditemukan oleh Jenderal. Melihat kondisi Fatimah yang tak kuat bahkan tiba-tiba lemas, Fadlan dan Fadli menghentikan penjabaran bukti mereka. Nenek Yasmin dan Mama ceria datang. Membisikkan kata-kata penguat juga doa. Mama, isak Fatimah dipelukan mamanya. Tubuh Fatimah terasa dingin. Dia seperti baru saja jatuh dari gedung lantai 3. Fatimah bahkan tak bisa berkata-kata lagi. Ayo minum dulu, Mbak, Atif memberikan air teh yang dibawakan oleh pelayan. Semua orang kini melihat Fatimah. Ruangan itu jadi hening. Mereka sangat paham bagaimana rasanya jadi Fatimah. Allah begitu sayang dengan Imah, maka Allah selamatkan Imah dari masalah yang lebih besar. Alhamdulillah Allah selamatkan kamu dari hari pertama pernikahan, Imah. Anthony ternyata bukan pria yang baik. Hibur neneknya. Iya Nek, Fatimah masih menangis tapi terselip rasa syukur di hati Fatimah. Andai Fanny tak mendorongnya ke jurang saat itu, mungkin saat ini ceritanya akan berbeda. Dia akan menikah dengan Anthony layaknya rumah tangga yang lain. Namun dia takkan tahu apa yang dilakukan Anthony di belakangnya.
Ingat surah An-Nur ayat 26. Tanya Mama ceria sambil menatap Fatimah dan menyeka air matanya. Ceria mengangguk dan lagi-lagi tangisnya kembali pecah. Janji Allah lagi-lagi terbukti. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Tapi laki-laki yang keji untuk perempuan yang sama seperti laki-laki itu pula, papar Mama ceria lembut. Ceria memeluk mamanya. Dia butuh dikuatkan saat ini. Maafkan Ima, Mama. Mama yakin jodohmu adalah pria yang soleh, insya Allah. Mama ceria menguatkan putrinya. Papa Cakrawala hanya menatap ke arah atas. Matanya sudah terasa panas oleh lelehan air mata. Ayah mana yang menerima putri yang dia sayang diperlakukan buruk bahkan ditipu. Tangan Papa Cakrawala mengepal kuat. Geram dengan Antoni yang sudah membuat putrinya menangis sesenggukan. Dia takkan lolos. Dia harus bertanggung jawab dan masuk penjara. Marah Papa Cakrawala. Cukup lama waktu terjeda. Hingga akhirnya Fatimah terlihat lebih tegar. Apa masih ada lagi? Tanya Fatimah menguatkan dirinya. Iya masih ada. Apa kau tahu Imah? Fani sengaja operasi wajahnya mirip denganmu, bahkan dia nekat merusak pita suaranya supaya tak ada orang yang curiga kalau dia adalah kamu. Fatimah mengangguk lemah lagi. Salah satu tujuannya adalah harta. Dia mengambil semua perhiasan, uang perusahaan bahkan mengubah sertifikat rumah, tanah, villa bahkan perkebunan dari nama Fatimah jadi nama Fani. Tapi, apa? Antoni diam-diam mengambil semuanya. Antoni menggunakan kesempatan. Orang-orang hanya tahu Fani pelakunya dan dia hanya cuci tangan. Semua barang-barang itu justru berada di tangan Antoni. Lanjut Jenderal. Agus kemudian membawa sebuah koper yang agak kotor. Masih ada sisa-sisa tanah yang belum dibersihkan. Tadinya kami mencari di berbagai data. Tapi ternyata berdasarkan data surat-surat masih atas nama Fani. Kami telusuri lagi sampai akhirnya kami menemukan rekaman kamera CCTV di belakang rumah Antoni. Sambung Agus. Tony sengaja menghilangkan jejak untuk sementara waktu dengan menguburkan bukti-bukti ini di dalam tanah yang ada di belakang rumah. Koper kemudian dibuka. Agus mengangkat semua berkas sertifikat kepemilikan rumah dan tanah. Lalu juga perhiasan milik Fatimah. Fatimah tercengang. Tak bisa berkata-kata lagi. Bahkan kelopak matanya lupa untuk berkedip. Dia ingin memanfaatkan Ima untuk dapat harta dan memperbesar bisnisnya. Gumam Fatah mulai paham kasus Antoni. Iya benar. Dia selama terlihat baik, ternyata hanya pura-pura. Tapi sebelumnya apa dia tahu kalau Ima seorang pewaris Albiru? Tanya tegar sepupu mereka ingin tahu. Fatimah menggelengkan kepala. Entahlah. Yang ku tahu selama ini hanya Fani yang tahu siapa aku. Aku kira selama ini Antoni nggak tahu apapun. Apa dia tahu dari Fani ya? Tanya Fatah. Kalau gitu kita tanyakan saja pada orangnya. Dia udah kami tahan dan kami interogasi. Apa kalian semua ingin bertemu? Tanya Jenderal. Semua orang melihat Fatimah. Keputusan ada di tangan Fatimah. Iya, biar dia bicara pada kita. Putus Fatimah yang berusaha sekuat mungkin. Kalau begitu kita kembali ke ruang tamu. Ajak Agus. Mereka semua kembali ke ruang tamu. Fatimah kaget melihat wajah Antoni babak belur. Sepertinya pria itu melawan saat akan dibawa atau bahkan Antoni tak mau bicara jujur saat diinterogasi. Fatimah memilih membuang muka. Tak mau menatap Antoni untuk beberapa saat. Melihat Antoni seperti melihat kesalahan terbesarnya dalam hidup. Antoni duduk di hadapan semua orang.
Tangannya sudah diborgol. Angkat kepalamu. Semua orang pengen lihat wajahmu. Geram Agus. Anthony menurut karena takut. Nyalinya makin ciut melihat banyaknya pengacara Fatimah. Sekarang ceritakan sejujurnya apa yang terjadi selama ini dan apa tujuanmu, Tony. Ingat kau harus jujur kecuali kau memang tak sayang dengan hidupmu itu. Tegas Jenderal. Aku. Of Anthony. Flashback on. Namaku Anthony Baskoro. Keluargaku dari kalangan sangat berkecukupan. Papaku punya perusahaan meski bukan perusahaan besar. Hanya perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Badai di rumah datang saat aku masih sekolah SMA. Orang tuaku seringkali bertengkar semenjak papa ketahuan sering tak pulang dan ternyata saat aku mengikutinya, papa sering ke klub dan entah bersama siapa saja dia sampai lupa pulang. Aku hancur dan semenjak itu hidupku tak sama lagi. Rumah hanya sebutannya tapi bagiku rumah adalah tempat terburuk. Aku berubah jadi pria yang pendiam dan cuek. Perusahaan semakin hancur dan hutang di mana-mana. Tapi saat aku mulai kuliah, mama mengambil alih semua perusahaan dan papa mulai sakit-sakitan. Entah kenapa aku justru senang papa sakit. Rumah jadi hening karena tak ada lagi pertengkaran. Di kampus sebagai mahasiswa baru, aku tentu saja tak mau menarik perhatian siapapun walau aku tahu banyak gadis yang memperhatikan. Aku terlalu kecewa dengan kehidupanku sendiri. Hingga tak sengaja saat di kampus aku melihat gadis cantik berhijab lebar bernama Fatimah bersama rektor. Keduanya terlihat akrab. Rektor bahkan dengan entengnya mengelus pucuk hijab Fatimah. Fatimah tersenyum tampak tak keberatan. Keduanya masuk ke dalam ruangan rektor, cukup lama. Ternyata ada gadis lain yang ikut sembunyi dan memperhatikan. Aku baru sadar kalau aku sering melihat keduanya melewati gedung fakultas tempatku kuliah. Sejujurnya Fatimah sangat cantik, dia termasuk primadona di sini. Banyak cowok yang membicarakan kecantikannya diam-diam. Sayangnya Fatimah itu kalem dan tak banyak tingkah. Sejauh ini tak ada cowok yang berhasil jadi kekasihnya. Wajah Fatimah lebih dari sekedar cantik. Mungkin karena dia blasteran. Sayangnya Fatimah bukan orang kaya. Terlihat dari penampilan yang biasa saja. Pokoknya Fatimah tidak masuk ke dalam kriteria wanita idamanku. Aku ingin punya pasangan yang selain cantik, tapi juga harus cerdas dan kaya. Setidaknya aku bisa memperbaiki perusahaan milik mama dan punya kehidupan yang lebih baik ke depannya. Tak sengaja aku dengar temannya yang mengintip tadi memergoki Fatimah. Mengira Fatimah ada hubungan spesial dengan rektor. Karena penasaran aku mengikuti Fatimah dan temannya ke gedung belakang. Bukan Fanny, kamu tuh salah sangka. Ucap Fatimah meyakinkan. Dari obrolan keduanya, aku langsung mengerti kalau Fanny masih tak percaya dan menuduh Fatimah. Aku makin penasaran. Masak si Fatimah si gadis cantik berwajah teduh dan kalem ada hubungan khusus dengan rektor yang selama ini terlihat lempeng. Fatimah juga wajahnya tak seperti wanita-wanita yang kulihat di klub. Pokoknya tampang Fatimah tuh terlalu soleha untuk jadi ani-ani. Fanny mengancam akan bercerita pada orang-orang kalau Fatimah bersama rektor. Kecuali Fatimah mau jujur. Karena terdesak Fatimah akhirnya jujur tentang siapa dirinya. What? Apa katanya tadi? Fatimah yang terlihat sederhana itu adalah putri Pak Rektor. Nama lengkapnya Fatimah Mamoru Albiru. Sama seperti nama rektor kampus Albiru, Pak Cakrawala Mamoru. Jeritku dalam hati. Kaget dan aku sampai tercengang mendengar ucapan Fatimah. Aku bahkan tertegun di balik pohon tempat aku sembunyi. Parah sih,
Kok bisa aku melewatkan berlian langka begitu saja? Cantik, cerdas dan pewaris Al-Biru. Kekayaan keluarganya masuk dalam 5 keluarga terkaya di Asia. Nggak bisa. Aku nggak boleh diam saja. Aku harus mendapatkan Fatimah, gimana pun caranya. Hidupku akan terjamin dan mamaku juga pasti senang. Tekadku dalam hati. Dan semenjak hari itu aku mulai mendekati Fatimah. Pelan-pelan saja. Aku mulai menyelidiki Fatimah diam-diam. Sampai aku menyadari Fatimah punya bodyguard. Wih, ini baru benar-benar old money. Aku nggak bisa bayangin sebanyak apa harta Fatimah. Karena dari yang kubaca di internet, keluarga Al-Biru ini sudah jadi pengusaha selama 5 generasi. Hari demi hari rasa kagumku makin membesar. Sesekali Fatimah tersenyum kikuk saat dengan sengaja aku berpapasan dengannya. Tapi ternyata justru Fani temannya yang terlihat memberikan sinyal suka padaku. Ah, apes. Kenapa harus Fani yang bukan siapa-siapa? Karena tahu Fatimah suka mendengarkan kajian ilmu di masjid. Aku pun ikut juga. Lagi-lagi Fani yang sering diam-diam melihat diriku. Hingga satu hari di kantin, kaki Fatimah kejatuhan kuah bakso yang panas. Aku cepat-cepat membantunya. Membuat Fatimah tercengang dengan sigap dan perhatianku. Semenjak itu kami jadi sering bertegur sapa. Namun memang Fani temannya yang lebih banyak bicara. Fani cantik tapi hanya orang biasa. Tidak masuk kriteriaku. Satu hari aku lihat Fani ada di halte depan kampus. Hari sudah sangat sore. Matahari hampir tenggelam. Namun Fani masih duduk termenung di halte. Awalnya aku tak mau tahu tapi setelah kupikir-pikir lebih baik aku dekati Fani supaya ada akses untuk dekat dengan Fatimah. Fani, kok kamu masih ada di sini? Tanyaku saat keluar dari mobil. Tony, kamu belum balik juga. Wajah Fani terlihat sumringah saat melihatku. Iya, ada kegiatan di BEM. Kan minggu depan kita ada acara penting di kampus. Oh ya, mana Ima? Kok kamu sendirian? Ima udah balik duluan. Dia lupa ajak aku, cebik Fani. Oh gitu. Gimana kalau kamu ikut aku aja? Pancingku. Kamu mau antar aku? Iyalah, ini udah mau malam. Ayo. Fani tak menolak. Dia seperti memang menunggu saat berdua denganku. Tony, rumahku agak jauh. Nggak apa-apa. Santai aja sih. Aku juga males balik rumah. Jawabku jujur. Ngapain pulang ke rumah cuma lihat papa yang sakit dan minta tolong ini dan itu. Giliran sehat lupa pulang. Makasih ya. Fani tersenyum malu dan menyelipkan rambutnya di belakang telinga. Fani ini cantik juga. Sepertinya sangat penurut. Sayangnya bukan orang kaya. Oh ya, gelangku bagus enggak? Aku langsung melirik ke tangan Fani. Bagus kok. Cocok sama kamu. Ini dari Ima, dia emang suka bawain aku hadiah, ucap Fani bangga. Hatiku langsung berdecak kagum. Wow, hadiah saja nggak kaleng-kaleng. Gimana kalau jadi suaminya? Hatiku terus memuji Fatimah. Rasanya saat ini juga aku ingin menikah dengannya. Aku mulai banyak bertanya soal Fatimah. Fani menceritakan karakter seorang Fatimah, makanan kesukaan, minuman, hobinya. Bagaimana Fatimah di kampus? Dari ceritanya aku makin memuja Fatimah. Hingga di pertengahan jalan hujan lebat. Jalanan mulai gelap. Apesnya, ban mobilku kempis. Kenapa Tony? Entahlah, biar aku keluar lihat ban dulu. Bajuku sampai basah. Sementara hujan makin lebat saja.
Fanny akhirnya ikut keluar. Dia menggunakan jaketnya untuk memayungi kepalaku meski kakinya sampai berjinjit. "Tony, hujannya lebat banget. Petirnya juga," teriak Fanny yang terlihat cantik di antara deras hujan. "Iya, kayaknya di depan ada bengkel. Ayo." Akhirnya mobilku harus masuk bengkel. Tak lama, namun hujan masih juga belum reda. Sementara kami berdua sama-sama sudah basah. "Maaf ya, Tony. Kamu nggak salah, ngapain minta maaf Fanny? Santai aja lagi," aku tersenyum. Fanny terlihat benar-benar merasa bersalah. Aku akhirnya mengantar Fanny pulang. Dia memaksaku untuk tinggal dulu dan berganti pakaian. "Aku takut kamu sakit, Tony." "Nggak apa-apa ya, pakai baju punya papaku dulu." Fanny menyerahkan baju kaos dan sebuah celana panjang. Fanny sendiri sudah berganti pakaian rumah. Namun di mataku dia terlihat berbeda malam ini. Membuat pikirannya mulai berpikir hal-hal yang tak seharusnya aku pikirkan. "Makasih ya, nggak apa-apa kok." "Oh ya, kok sepi? Mana keluargamu?" Fanny menggelengkan kepala. "Aku sendirian di sini." Aku bisa melihat wajahnya berubah jadi sendu. "Maaf, aku nggak tahu." "Nggak apa-apa kok." Seketika wajah Fanny berubah ceria lagi. Aku beranjak dari kursi dan tak sengaja kami malah bertabrakan. Fanny jatuh ke lantai dan aku juga. Kami terdiam beberapa saat saling tatap. Suara petir menyambar lagi dan Fanny menjerit takut dan langsung memelukku tanpa sadar. Maaf. Kamu takut?" Fanny mengangguk. Entah kenapa kami sama-sama tak beranjak dari sana. Masih dalam posisi yang sangat dekat. Entah siapa yang memulai tapi detik berikutnya kami sudah berada di sebuah kamar. Malam indah kami lewati berdua. "Tenanglah, jangan menangis. Aku berjanji akan selalu bersamamu." Aku menyesal awalnya. Tapi entah kenapa setelah itu aku dan Fanny jadi makin dekat. Hingga suatu hari. "Tony, kamu kenapa sih deketin Imah gitu? Aku bisa lihat ya kalau kamu perhatian banget sama dia. Aku ini kamu anggap apa?" Fanny terisak tak terima. "Fanny ngapain sih cemburu? Aku cuma ingin membantu mamaku aja kok. Kamu bilang kan kalau keluarga Imah punya banyak bisnis. Terus apa salahnya aku bantu perusahaan mamaku? Bukannya kita harus berbakti ya?" Aku mulai mempengaruhi pikiran Fanny. Beruntungnya Fanny pernah keceplosan kalau Fatimah tajir melintir. Padahal tanpa dia bicara pun aku sudah tahu duluan kalau Fatimah albiru. "Jadi kamu cuma mau manfaatin Fatimah?" Fanny mulai terpengaruh omonganku. Fanny ini memang sangat mudah dipengaruhi. Cukup berikan perhatian dan cinta. "Iya dong. Aku cuma pura-pura deketin dia doang. Kamu mau kan bantu aku?" Aku mulai membujuk. "Bantu apa?" Fanny terlihat ragu. "Bantu aku supaya dekat dengan Imah. Kalau aku dan dia dekat pasti dia akan membantu perusahaan mamaku. Kamu serahin makanan ini buat dia ya. Terus tiap ada kesempatan kamu ceritain tentang aku. Ceritakan semua hal yang baik tentangku, oke?" Cek. Sepertinya Fanny masih ragu. Mungkin dia bingung antara memilih cinta atau persahabatan. "Nanti malam kita ke hotel yuk." Aku akhirnya berbisik. Dan setelah dari hotel malam itu, Fanny akhirnya setuju membantuku. Aku mendekati Fatimah lewat Fanny. Aku merasa cara ini paling aman untuk mengecoh para bodyguard Fatimah. Kalau aku langsung yang setiap hari bertemu, para bodyguard pasti curiga.